Bismillahirrahmanirrahim. Wal haqiqatu adapun hakikat. Sekarang menjelaskan hakikatnya. Apa hakikat? Yang dimaksud hakikat bukan kebalikannya syariat. Al haqiqatu adapun hakikat lafdun adalah lafal. Ini sudah jelas definisinya. Hakikat itu lafdun bukan maknanya. Lafdun adalah lafal. Tapi tidak sembarang lafal. Lafal mustakmalun yang digunakan. Kalau ada lafal tak digunakan, ya bukan hakikat. Apakah setiap lafal yang digunakan itu hakikat? Belum tentu. Digunakan untuk apa? Digunakan atau dipakai fima di dalam makna wudi'a yang diletakkan apa lafal lahu untuk ma. Ibtidaan awalannya pertama kali. Hakikat adalah lafal yang dipakai di dalam makna yang mana lafal itu memang ditetapkan untuk makna itu sejak awal. Hakikat adalah lafal yang dipakai di dalam makna primernya, ya kan? Di dalam makna primernya. Lafal ini sejak awal ditetapkan untuk menunjukkan makna itu. Ya. Hadzal lafdu mawdu'un awalan bidalalati ala hadzal makna, ya kan? Kalau kemudian lafal ini digunakan untuk makna itu namanya hakikat. Ya kan? Perlu diingat di sini ada istilah wadhu', ada istilah isti'mal, ya kan? Lebih dulu mana wadhu' dan isti'mal. Lebih dulu wadhu', ya kan? Lafal ini maudhu'un untuk makna ini. Kemudian lafal ini dipakai untuk makna ini. Berarti itu hakikatnya. Fakharaja anha, maka keluar dari hakikat al-lafdul muhmalu, apa lafal muhmal. Syarat yang pertama agar supaya bisa disebut hakikat kan harus lafal mustamal, ya. Berarti kalau muhmal tada artena, ya, bukan hakikatnya, tada artena. Wama, dan keluar juga sesuatu wudi'a yang diletakkan tapi walam yusta'mal, ya kan? Maudu'un tapi waru musta'malin, ya. Mari cari tapi tak tahu mana yang ku, ya kan? Wal ghalatuh, dan keluar pula ghalat. Yusta'malu tapi ghalatun, ya. Yang ku ya gadero. Yang ku tafolik mungkinnya. Kakaulika, seperti perkataanmu, khudh hadzal farsah. Ambillah kuda ini. Musiron ila himarin, ya kan? Padahal bukan himarin. Wal majazu, dan keluar pula majaz. Keluar dari qaid yang mana itu? Qaid yang wudi'a lahu ibtidaan, ya kan? Kalau majaz kan wudi'a lahu tsaniyan, ya kan? Wahia, adapun hakikat lugawiyatun adalah hakikat lugawiyah. Artinya hakikat itu ada hakikat lugawiyah, ada hakikat urfiyah, ada hakikat syar'iyyah. Adapun hakikat adalah lugawiyah. Kapan hakikat itu disebut hakikat lugawiyah? Bi an wada'aha ahlul lughat. Di mana yang meletakkannya itu adalah ahlul lughah. Melalui apa? Bistilahin, dengan istilah, yakni dengan kesepakatan di antara mereka, atau tauqifin, atau ajaran dari Allah.
melalui wahyu. Kal asadih lil hayawanil muftarisi, seperti lafal asad dimaknai singa, hewan pemangsa. Al asadu wadu'ahu ahlul luwati lil hayawanil muftaris. Berarti ini namanya hakikat lughawiyah. Karena wadi'nya adalah al-ahlul lughah. Lughah itu tanpa tasdid ya, lughah bukan lughah ya. Wa urfiyatun, dan hakikat urfiyah. Bi an wada'aha ahlul urfi al-ammi, dengan mana meletakkan kepada hakikat siapa ahlul urfi al-am, kadzabati bizawatil arba'i kal himar, seperti lafal dabbah digunakan untuk menunjukkan hewan-hewan yang memiliki kaki 4 seperti himar. Wahia, adapun dabbah lughatan secara bahasa, likulli ma yadibbu 'alal ardi, digunakan untuk menunjukkan makna sesuatu yang melata di atas bumi. Jadi kalau ditanya maknanya dabbah itu apa, perlu ditanya menurut siapa? Menurut ahlul lughah ataukah menurut ahlul urfi kan? Menurut ahlul lughah, dabbah itu maknanya adalah setiap hewan yang melata di atas bumi, baik kaki 4, kaki 2 atau lebih dari itu. Sedangkan menurut ahlul urfi al-am, dabbah itu khusus dawatil arba, khusus yang berkaki 4. Awil khosi, atau ahlul urfil khos. Jadi ada uruf am seperti tadi, ada uruf khos. Kal fa'ili, seperti fa'il. Kalau secara bahasa fa'il itu apa ya? Secara bahasa fa'il itu orang yang melakukan secara bahasa. Tapi menurut ahlul urfi al-khas, fa'il itu lil ismi al-ma'rufi indan nuhati ya. Bermakna isim yang dikenal di kalangan orang-orang ahli nahwu, yaitu al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, itu fa'il menurut ahlul urfi al-khas. Yang dimaksud ahlul urfi di sini adalah ahlun nahwu ya, para nuhat. Wa syar'iyyatun, dan hakikat syar'i, bi an wada'aha asy-syari', di mana yang meletakkannya adalah syari'. Kas-sholati lil ibadati al-maksusati, seperti salat yang bermakna ibadah tertentu. Salat itu maknanya apa? Ya. Perlu ditanya menurut siapa, ya kan? Kalau menurut ahlul lughah, salat itu adalah ad-du'a'u bi khairin, ya kan? Kalau menurut ahlus syar'i, salat itu yaitu af'alun wa aqwalun muftatahatun, dan seterusnya. Salat dengan bermakna ibadah maksuso ini hakikat apa bukan? Kalau menurut ahlus syar'i ini hakikat. Kalau menurut ahlul lughah bukan. Apa yang dikatakan oleh ahlus syar'i sebagai hakikat, belum tentu menurut ahlu-ahlu yang lain hakikat, ya kan? Wa waqa'a al-ulayani, dan terjadi apa dua yang pertama, ay al-lughawiyatu wal urfiyatu bikismaihima jazman,
Maksudnya hakikat lughawiyah dan hakikat urfiyah dengan kedua bagiannya urfiyah, yakni baik yang am maupun yang khas. Pertanyaannya, apakah hakikat lughawiyah, hakikat urfiyah, dan hakikat syar'i itu terjadi? Ada wujudnya. Jawabannya, kalau hakikat urfiyah dan hakikat lughawiyah itu ulama sepakat itu terjadi. Ya. Terjadi. Dua yang pertama, yakni hakikat lughawiyah dan hakikat urfiyah, jazman itu terjadi. Kalau hakikat syar'i apa terjadi? Ini yang diperselisihkan. Ya. Wa fi khatil musannifi al-awwalatani bil fawqaniyati. Kalau di dalam khatnya Ki Musannif sendiri, di situ tertulis al-awwalatani. Wa waqa'a al-awwalatani bil fawqaniyati dengan pakai dua titik di atas. Maknanya sama dengan ulayani. Musannal awalati, musanna dari awala, awalatun awalatan. Wahia adapun awalatun, lughatun qalilatun adalah bahasa yang jarang, tak banyak digunakan orang. Jarat alal alsinati, yang berlaku di kalangan dari mulut ke mulut. Wal kasiru al-ula, yang banyak ya ula. Muannasnya awal kan ula ya. Ada juga awalah tapi jarang. Zakarahu An-Nawawi, menyebutkan kepada hal itu siapa Imam An-Nawawi. Fa musannahu al-ulayani, maka adapun musannanya ula adalah ulayani. Bitahtaniyati, dengan titik dua di bawah, ma'adhammil hamzati, beserta dhammahnya hamzah, ulayani. Ini kan af'alu tafdil ya. Awalu ini kan ikut wazan af'alu, tapi af'alu yang af'alu tafdil, bukan af'alu yang isim fa'il ya. Karena ada isim fa'il ikut wazan af'alu juga. Kalau yang wazan af'alu itu isim fa'il, maka muannasnya ikut wazan fa'la'u. Ahmaru itu kan isim fa'il. Aswadu isim fa'il. Abyadu isim fa'il. Maka muannasnya adalah fa'la'u. Ahmaru jadi hamra'u. Aswadu jadi sauda'u. Abyadu jadi baita'u, dan seterusnya. Jamaknya baik jamak yang muzakkar maupun jamak untuk muannas sama, ikut wazan fu'lun ya kan. Ahmaru ahmarani humrun, hamra'u hamra'uani humrun. Aswadu aswadani sudun, aswadu sauda'u sauda'uani sudun. Abyadu abyadani bidun, bayda'u bayda'uani bidun. Awalu awalani apa? Fu'lun. Ula wa ulayani uwalun. Kalau yang ikut wazan af'alu itu af'alu tafdil, maka muannasnya ikut wazan apa? Fu'lun. Muannasnya ikut wazan fu'la ya kan. Awalu jadi ula, akhiru jadi ukhra, adna jadi dunya, adna jadi akbaru jadi kubra, aswaru jadi sura ya kan. Termasuk ini. Wa nafa qaumun imkana syar'iyyati, dan menafikan, mengingkari siapa sekelompok ulama kepada mungkinnya
hakikat syar'i. Artinya mereka berpendapat bahwa al-haqiqah as-syar'iyyatu ghairu mumkinin, tak mungkin. Ya. Tiap-tiap sesuatu yang tak mungkin pasti tak terjadi, ya kan? Ya. Yang mana tak mungkin. Apa alasannya tak mungkin terjadi hakikat syar'i? Binaan ala anna bainal lafzi wal ma'na munasabatan mani'atan min naklihi ila ghairihi. Mengingat bahwa ialah di antara lafal dan makna harus ada munasabah, ada relevansi yang menjadi penghalang dari dipindahkannya lafal kepada selain makna itu. Kenapa lafal itu kok maknanya itu? Ya harus ada munasabah antara lafal dan makna, ya kan? Kalau kemudian lafal itu dipindah dari makna bahasanya kepada makna syar'inya, terjadi lompatan, hilang munasabah itu. Mengingat bahwa antara lafal dan makna harus ada munasabah. Yang mana munasabah itu menjadi penghalang dipindahkannya lafal dari makna bahasa kepada makna syar'i. Karena hakikat syar'i ini kan memerlukan proses nakal, ya kan? Proses nakal. Dengan adanya nakal bisa menghilangkan munasabah antara lafal dan makna. Ini alasannya. Wa nafaqa al-qadhi Abu Bakrin al-Baqillani wa Ibnul Qusairi wuqu'aha. Dan menafikan siapa qadhi Abu Bakar al-Baqillani dan Ibnul Qusairi menafikan kepada terjadinya hakikat syar'i. Ini beda dengan yang pertama, ya. Kalau yang pertama nafa imkana syar'i. Kalau yang ini nafa wuqu'ah syar'i, ya kan? Artinya mereka tidak mengingkari mungkinnya, ya kan? Memang mungkin, tapi nyatanya tak terjadi, ya kan? Realitanya tak terjadi. Qala berkata siapa Al-Qadhi dan Ibnul Qusairi, walafdus sholati masalan musta'malun fis syar'i fi ma'nahu al-lughawi. Adapun lafal salat misalnya, ia tetap dipakai di dalam syariat, tetap digunakan dalam makna lughawinya itu. Ai ad-du'a bi khairin. Lafal salat saja itu tidak memiliki makna hakikat syar'iyah, tetap dimaknai dengan makna lughawinya, ai ad-du'a bi khairin. Lakin tapi beda lagi ya. I'tabara asy-syari'u fil iqtidad bihi umuran. Akan tetapi memperhatikan siapa hari agar supaya diperhitungkan apa doa bi khairin itu, memperhatikan akan beberapa hal seperti rukuk dan lainnya. Tapi doa bi khairin tidak serta-merta bisa menjadi salat, ya. Harus ada rukuknya, harus ada sujudnya, ya. Ya kan pasti syar'iyah itu. Itu. Wa qala qaumun, ini si ketiga, waqa'at mutlaqan. Terjadi apa hakikat syar'iyah? Artinya terjadi dalam kenyataan mutlaqan. Di dalamnya ada diniyatan kanat au far'iyatan. Baik menyangkul dini yang usuliyah maupun dini yang furu'iyah, ya. Wa qaumun, dan berkata siapa kaum, waqa'at illal iman. Terjadi apa hakikat syar'iyah kecuali satu yang tak mungkin dimaknai dengan hakikat syar'iyah,
yakni iman. Apa ada iman itu hakikat makna digunakan sebagai hakikat syar'i? Ada menurut pendapat ini. Iman. Fa innahu fi syar'i, sesungguhnya lafal iman di dalam syarak musta'malun fi maknahu al-lughawi, tetap digunakan di dalam makna lughawinya, ai tasdikil qalbi. Makna lughawinya kan tasdik ya. Wa ini tabara asy-syari'u fil ijtihad bihi at-talaffuz bisyahadataini minal qadiri. Meskipun atau sementara memperhatikan siapa syari agar supaya diperhitungkan apa tasdik bihi dengan tasdik, memperhatikan at-talaffuz bisyahadataini minal qadiri dari orang yang mampu bertalaffuz. Jadi iman misalnya menurut pendapat ini tetap digunakan dalam makna bahasanya. Ya, namun dengan ditambah talaffuz bisyahadatain bagi orang yang mampu. Di dalam kitab tauhid kan diperselisihkan tentang talaffuz ini. Apakah syartun apa satrun jadi? Di dalam kitab Jauharut Tauhid itu. Wakila syartun kan aman, wakila satrun. Ada yang mengatakan bahwa an-nutqu bisyahadataini itu adalah syartun. Ada yang mengatakan satrun. Syartun itu syarat, satrun itu separuh. Kalau dikatakan an-nutqu bisyahadataini itu satrun, berarti tasdik tak cukup. Ini artinya bahwa iman itu terdiri dari tasdik dan nutqu, ya kan? Tasdik berarti separuh dari iman, ya kan? Ada yang mengatakan bukan satrun tapi syartun, hanya syarat saja. Artinya an-nutqu bisyahadatain hanya menjadi syarat bagi seseorang agar bisa diperlakukan sebagaimana orang mukmin di dunia, ya kan? Kalau mati dikubur di kuburnya orang Islam, itu kan syarat namanya. Kama sayati. Wa tawaqqafa al-amidiyyu fi wuqu'iha. Dan bertawakuf, yakni tak berkomentar, tidak menyatakan pendapat siapa al-amidi tentang wuqu'u al-haqiqati asy-syar'i. Tidak mengatakan waqa'a dan tidak menafikan wuqu'ah. Wal mukhtaru wifaqan li Abi Ishaq Asy-Syirazi wal Imamaini. Adapun kaul mukhtar sesuai dengan pendapat Abu Ishaq Asy-Syirazi dan dua imam, ai Imamil Haramaini wal Imamur Razi wa Ibnul Hajib. Adapun al-mukhtar adalah wuqu'ul far'iyyati kas-sholati la ad-diniyati. Adalah terjadinya hakikat syar'iyah far'iyah seperti sholat, tidak hakikat syar'iyah diniyah, yakni usuliyah, ya. Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Haramain, Imam Ar-Razi dan Ibnul Hajib mentafsir, ya,
membedakan antara yang far'iyah dan yang usuliyah, ya kan? Antara hakikat syar'iyah far'iyah dan hakikat syar'iyah diniyah setrik miring usuliyah. Yang diniyah seperti apa? Kad imani seperti iman. Menurut mereka, hakikat syar'iyah ini terjadi tapi khusus untuk yang far'iyah. Seperti sholat. Kalau di dalam hal-hal yang bersifat usuliyah atau diniyah tak terjadi menurut mereka. Contohnya yang usuliyah kan iman. Seperti tadi itu. Ini lebih umum dari pendapat yang ketiga tadi. Wa qala qaumun waqa'at illal iman. Fa innaha sesungguhnya ad-diniyah atau al-usuliyah fi syar'i di dalam syarak musta'malatun fi ma'naha al-lughawi. Tetap digunakan di dalam makna lughawi. Masalah-masalah usuliyah diniyah ini kan banyak. Iman hanya salah satu contohnya. Wa makna syar'i ataupun maknanya syar'i. Alladhi makna huwa yang ada pun lagi musamma ma sadaqil haqiqati syar'iyyati adalah musamma yakni madlul adalah madlulnya afrodnya hakikat syar'iyah. Musamma maksudnya madlul, masadaq maksudnya afrod gitu. Adapun makna syar'i, maknanya kata-kata syar'i, ya kan? Yang mana makna kata-kata syar'i itu merupakan madlul jadi masadaqnya hakikat syar'iyah. Masadaq. Kata-kata hakikat syar'iyah itu adalah kulli, ya kan? Kulli, hakikat syar'i. Karena kulli maka memiliki afrod hakikat syar'iyah. Apa afrodnya hakikat syar'iyah? Salat, zakat, haji itu kan afrodnya, ya. Wa makna syar'i alladhi huwa musamma ma sadaqil haqiqati syar'iyyah. Adapun maknanya kata-kata syar'i, yang mana makna itu merupakan madlulnya, afrodnya hakikat syar'i, adalah ma aisyai'un adalah sesuatu lam yustafad ismuhu illa minasy syar'i, yang tidak dapat diperoleh apa ma atau syai'un ismuhu lam yustafad ismuhu apa namanya ma illa minas syar'i kecuali dari syarak. Apa yang dimaksud syar'iyah di dalam kata-kata hakikat syar'i, ya kan? Itu yang dimaksud. Ada hakikat lughawiyah, ada hakikat urfiyah, ada hakikat syar'iyah. Terlepas dari disetujui atau tidak adanya hakikat syar'iyah, tapi yang penting apa yang dimaksud dengan syar'iyah? Apa makna syar'iyah dari kata-kata hakikat syar'iyah? Di sini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan syar'iyah adalah malam yustafad ismuhu minas syar'i. Adalah setiap sesuatu yang namanya hanya dapat diambil, diperoleh dari syarak. Kal hayati al-musammati bis sholati, seperti tata cara, hay'ah, ya, format, ruku, sujud, dan seterusnya yang disebut kemudian dengan sholat. Malam istafad ismuhu illa milasyar. Artinya bukan buatan orang, ya.
Itu yang dimaksud dengan syar'iyah dari kata-kata yang ada di dalam istilah hakikat syar'i. Malam yustafad ismuhu illa minat syar'i. Waqad yutlaqu ay asy-syar'iyyu. Kadang-kadang digunakan apa kata-kata syar'i alal mandubi wal mubahi, atau sesuatu yang mandub dan sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mandub kadang-kadang dikatakan itu syar'iyyun. Demikian pula sesuatu yang mubah seringkali juga disebut syar'iyyun. Itu tidak syar'i, artinya tidak mandub. Itu tidak syar'i, artinya tidak mubah, ya kan? Minal awali, di antara yang pertama, yakni itlaqus syar'i 'alal mandubi. Qauluhum, adapun perkataan mereka, minan nawafili ma tusra'u fihi al-jama'atu. Ialah di antara salat-salat sunnah adapun sesuatu yang disyar'ikan di dalamnya apa jamaah. Apa yang bermaksud disyar'ikan? Ayatun lahu, ya kan? Ini syar'i bermakna mandub, ya kan? Kal-idain. Uminastani, dan salah satu contoh dari yang kedua, yakni menggunakan istilah syar'i untuk mubah, qaulul qadhi al-Husain, adapun perkataan Qadhi Husain, law shalla at-tarawiha arba'an bi taslimatin lam tasihha li'annahu khilaful masyru'i. Jikalau orang melakukan salat tarawih 4 rakaat dengan 1 kali salam, itu tidak sah karena menyimpang dari yang masyru', dari yang mubah, berarti khilaful masyru'. Fi syarhil mukhtasari, dan di dalam syarah mukhtasar, badalal mubahi, sebagai gantinya mubah, al-wajibi. Uqad yutlaqu 'alal mandubi wal wajib, ya kan? Kalau di sini pakai mubah. Wa huwa sahihun aidan, itu benar juga. Baik wal mubahi maupun wal wajib sama-sama benarnya. Artinya kadang-kadang kata-kata syar'i dimaknai dengan wajib. Tidak syar'i tak wajib. Yuqalu, dikatakan syara'allahu ta'ala as-syai'a ay abahahu wa syara'ahu ay talabahu wujuban aw nadban, ya. Mensyariatkan Allah akan sesuatu, ay abahahu, wa syara'ahu, dan mensyariatkan akan syai', ay talabahu wujuban aw nadban. Wala yakhfa mujama'atul awwali, dan tidak samar apa sejalannya ini dengan syarat dengan yang pertama. Yang pertama yakni asy-syar'i malam yustafad ismuhu illa minat syar'i, sejalan, kan? Sejalan. Wala yakhfa mujama'atul awwali likullin minal itlaqatis salasati, dan tidak samar apa sejalannya yang pertama, yakni yang menafsiri syar'i dengan malam yustafad ismuhu minat syar'i illa minat syar'i, sejalan dengan penggunaan kategori yang 3. Baik dengan kategori mandub, mubah maupun wajib.